Kalau berdasarkan data itu dari tahun 2004 sampai 2005 itu sudah 15 kali insiden kecelakaan kapal di perairan Labuan Bajo. Kalau urusan keselamatan pelayaran di kita itu betul-betul kelam. Kenapa? Karena memang ini satu bidang yang gimana ya? Laut itu kan dari sisi lautnya dulu ya. Iya. Dari sisi lautnya itu kan nggak ada yang bisa mengontrol laut. Kembali lagi di Sindoscope. Kita akan membahas beberapa persoalan aktual dan terkini. Saya Gaib Sigit bersama dengan sahabat saya, redaktur pelaksana dari sindonews.com, Mas Sucipto. Dan juga ada tamu kita, pakar pelayaran, Direktur Eksekutif Nasional Maritim Institute. Tapi belum ada sekolahannya, belum namanya institut. Bentar lagi dalam proses. Amin. Profesor Siswanto Rusdi. Assalamualaikum, Prof. Gaib Cipto. Senang sekali bisa jumpa di sini. Ya, kenapa kita undang pakar kemaritiman dan pelayaran Prof. Siswanto ini? Karena kemarin kita mendapat berita duka ya. Dan berita duka ini sampai ke seluruh dunia. Ya. Karena yang korbannya adalah salah satu pelatih sepak bola wanita dari klub Spanyol Valencia yang sangat terkenal, dan langsung tuh CNN semuanya kejadian di Labuan Bajo. 1 orang sudah ditemukan meninggal dan 3 atau 4 orang masih dalam pencarian, tapi istrinya selamat ya. Istrinya selamat. Nah, ini ternyata Cip, di sindonews.com saya baca ini kejadian di Labuan Bajo itu bukan yang pertama. Betul. Ternyata ini udah berapa kali kejadian? Iya. Kalau berdasarkan data itu dari tahun 2004 sampai 2005 itu sudah 15 kali insiden kecelakaan kapal di perairan Labuan Bajo. Padahal Labuan Bajo itu salah satu tempat pariwisata terkenal, salah satu yang terkenal di dunia ya. Betul, dan masuk dalam DSWP, destinasi super apa tuh? Destinasi super pariwisata. Pariwisata, destinasi wisata super prioritas. Oh, yang 10. Yang 10 itu. Iya, di tahun 2019 ditetapkan. Iya. Harusnya kan sistem keamanannya, keselamatannya lebih terjaga. Apalagi banyak kepala negara waktu itu kesana kan. Betul. Nah, kita langsung ke Prof nih. Prof, ini gimana nih? Labuan Bajo, salah satu DSWP ini super prioritas, justru banyak kecelakaan, dan puncaknya tuh kemarin seluruh dunia jadi tahu bahwa nggak aman ternyata, sampai Kementerian Pariwisata menghentikan dulu sementara. Sebenarnya kayak gimana sih kondisi di sana? Nah, jadi begini ya, Prof. Gaib Cipto ya. Kalau urusan keselamatan pelayaran di kita itu betul-betul kelam. Kenapa? Karena memang ini satu bidang yang gimana ya? Laut itu kan dari sisi lautnya dulu ya. Iya. Dari sisi lautnya itu kan nggak ada yang bisa mengontrol laut. Jadi dia daerah yang sangat Terbuka berarti? terbuka, uncontrollable. Di sisi lain, regulasi penegakan hukumnya juga parah di kita. Akhirnya ketemu gitu loh. Maksud saya ketemu tuh begini, sekarang cuaca sedang buruk-buruknya. Gitu loh. Nah, tapi cuaca tidak bisa kita salahkan. Itu udah dari sononya kata orang gitu loh. Nah, yang tinggal di sini nih, di sisi daratnya atau di sisi regulasi, di sisi awak kapal dan yang lain-lain yang harus siap menghadapi kemungkinan cuaca terburuk. Itu kapalnya kapal apa sih? Kapalnya kapal kayu. Itu kan kapal ya sebagian orang menyebutnya malah pinisi. Masa untuk tempat wisata prioritas kapalnya kapal kayu? Memang gini, disitulah mungkin yang menjadi pesonanya ya. Jadi kapalnya kapal ya tradisional gitu loh. Back to original gitu Back ya. to original. Jadi back to nature. Kalau dipasang kapal besi udah nggak seni. Udah kehilangan Iya, sentuhan nature-nya. Iya, nature-nya. Jadi ditaruhkanlah di situ kapal-kapal kayu. Nah, Emang jaraknya daerah ini kan daerah yang yang pandangan dekat lah, atau lintasan pendek gitu loh. Jadi yang paling ya bukan mau paling cocok ya, yang terbaik ya
itulah kapal-kapal kayu, kapal-kapal yang tidak digerakkan oleh mesin lah ya terutama ya, bisa kapal layar gitu loh. Kalaupun ada mesin, mesinnya kecil sehingga tidak merusak keaslian suasana. Jadi sebetulnya ke sana nuansanya itu gitu loh. Masuklah kapal ini. Cuman kan yang menjadi persoalan otoritas wisata Kemenpar sepertinya tidak cuap-cuap dengan kementerian yang ngurusin alat angkutnya, perhubungan gitu loh. Kami desainnya seperti ini, kapal-kapal kayu gitu ya kan, kapal-kapal kapal-kapal tradisional. Oke, gitu loh. Diokein aja kayaknya gitu loh. Bagaimana nanti berapa jumlah wisatawannya, kemudian rutenya kemana, besar dugaannya tidak dibicarakan. Sehingga ketika kecelakaan udah nggak tahu siapa yang tanggung jawab. Ya, sejauh ini kan nggak ada yang bertanggung jawab. Udah di media udah ngomong, Cip? Udah ada dari Kementerian Pariwisata, sudah. Terus dari Syahbandar juga sebelum kejadian itu paginya, Syahbandar sudah mengeluarkan pengumuman bahwa tujuan ke Pulau Padar itu ditutup. Nah ini kan kejadiannya Jumat malamnya jam 8:30 itu. Gitu, artinya kan ini diabaikan nih. Iya. Himbauan gitu. Itu berarti udah diumumin ya? Iya, artinya begini, itu kan otoritasnya itu kan dua kan. Oh iya benar. Nah di kita ini kebanyakan seperti itu. Otoritasnya satu, katakanlah perhubungan, di sini pariwisata. Nah pariwisata ini kan dia lebih merasa dia yang berkuasa. Ini kan kawasan wisata. Iya. Turis nggak boleh ditolak. Nggak boleh ditolak. Ini kita butuh cuan, kita butuh devisa. Berarti itu berangkatnya malam ya mereka? Malam, kejadiannya malam. Nah, idealnya kan sebuah kapal itu kan harus ada safe tools ya, alat keselamatan kayak life vest. Ternyata kayaknya itu nggak ada, terus ada suar. Suar. Kalau kejadian memang ada suar, jadi kan menarik perhatian. Nah, jadi kelihatan kan bagaimana koordinasi. Saya paling benci banget menyebut koordinasi. Karena kalimat yang nggak pernah terrealisasi di negeri ini. Jadi minta maaf aja nih. Cuma di atas. Iya, jadi nggak ada koordinasi itu ya. Memang nggak ada kan. Ini daerah, katakanlah daerah otoritasnya pariwisata. Tapi mereka miskin perspektif atau miskin pemahaman aspek keselamatan pelayaran. Oh, berarti ini mirip tambang di area hutan lindung. Iya. Hutannya punya Kementerian Kehutanan, tambangnya punya Kementerian SDM. Nah, kan ngaco kan. Itu kayak odong-odong di perumahan. Oh iya. Nah, odong-odong kan modifikasi juga. Iya. Tapi odong-odong ini tiba-tiba keluar jalan raya. Bang katanya gitu kan. Nggak punya nomor plat, yang nyupir nggak punya SIM, tapi tiba-tiba keluar arena, bawa anak, ditabrak bis, nyusruk meninggal, siapa yang tanggung jawab? Iya kan. Jadi seperti itulah. Nah cuman kan sekarang ini melibatkan orang asing, walaupun ada anak bangsa ya, anak negeri ini, tetapi kan seperti yang dibilang tadi kan, internasional sudah masuk, karena pelatih Valencia. Kan. Dan ini bisa mempengaruhi citra pariwisata Indonesia ya? Oh sudah. Menurut saya. Makanya Kementerian Pariwisata langsung gerak cepat menyetop dulu. Jadi begini, kita ini kan sebetulnya pariwisata kita kan kalau di rating lah ya, kan paling di rating C, rating D lah gitu. Bosok. Iya, kalau saya ya dari sisi keselamatan. Oh, kalau keindahan kita. Iya, kalau keindahan nggak ada yang tidak ada yang mengalahkan Raja Ampat. Kemudian Bunaken, tidak ada. Labuan Bajo. Dari sisi objeknya, ini punya. Top lah. Top. Tetapi aspek pendukungnya, kita bisa berdebat sampai 2 hari lagi kiamat. Tapi kan seharusnya ya, kan ada semacam kayak evaluasi, kayak uji kelayakan atau apa. Kalau di mobil kan ada bus kir kan. Harusnya sebagai transportasi laut ada ya. Dan ini ternyata bukan yang sekali kan, ternyata udah beberapa kali. Sekarang kan kapal itu ada kan ranahnya perhubungan. Jadi ngapain juga pariwisata melakukan
pengecekan kan, bukan mainan, Iya, bukan iya. wewenangnya dia. Iya. Nah ini yang tidak ketemu gitu loh, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan. Udah tahu ini ada perahu. Belum lagi PAD dari buat Pemda. Iya, berarti ada segitiga kan. Pemda, Kemenhub, Kemenhub Kemenpar. dan Kemenpar. Ini nggak tahu Oh, kita. 4 dong. Ormas. Itu parkir. itu sekarang bagian penting dari Iya, bangsa iya, ini. iya, iya. Kalau Karena di enggak- mana-mana masalah pasti ada ormas. Iya, iya. Termasuk yang di Surabaya. Lagi Paguyuban parkir. Ah, itu dia. Emang di laut ada juga ormas yang ngurusin parkir ya? Ada kapal-kapal nelayan itu perahu-perahu ya, kita menyebutnya perahu. Jadi begini Prof. Gaib Cipto ya, kapal itu biasanya terbuat dari besi. Nah yang dari kayu ini itu disebut perahu. Oh. Jadi ini di kalangan pelayaran ya, perahu. Nah kapal itu bermesin. Perahu bisa pakai mesin, bisa tidak. Iya. Jadi kita menyebutnya perahu saja untuk yang di Bunaken atau yang di Labuan Bajo. Karena kalau kapal itu dia ada standarnya, disebut dengan SOLAS, Safety of Life at Sea. Jadi bagaimana keselamatan penumpang atau awak kapal itu sudah dipikirkan oleh orang internasional. Orang internasional sudah memikirkan. Sebagai negara anggota IMO, kita ikut juga gitu loh. Cuman kan penerapannya di kita yang jadi masalah. Nah, yang di Labuan Bajo itu kan ternyata jaraknya pendek ya. Iya. Itu bisa terbalik itu. Nah ini yang saya dapat informasi dan apa juga ya. Itu kapal kan sebetulnya modifikasi. Jadi Maksudnya modifikasi itu apa? dari kapal nelayan, yang kapal awalnya itu bukan untuk ngangkut penumpang. Oh, buat nyari ikan. Barang. Iya. Nah, ketika dimodifikasi untuk ngangkut penumpang, dia tidak melakukan penyesuaian sehingga bobotnya apa iya, gitu. itu kan kalau ada penumpang itu kan biasanya dia di atas ngumpul lihat pemandangan. Ya, iya dong. Akhirnya ke atas di bawah kosong, bab gitu loh, terbalik. Oh, jadi nggak seimbang. Nggak seimbang, stabilitasnya terganggu. Jadi bukan keamanan Oh, saja jadi yang memang ada pembuatan kapal buat barang sama kapal Beda. buat penumpang tuh beda ya? karena kapal barang, ya namanya barang, dia di situ, Di bawah. statis. Statis saja. Statis. Kalau kapal penumpangnya bergerak, itu mempengaruhi keseimbangan. Berarti ini kelalaian dari pemiliknya dong kalau gitu. Ya Dan harus diproses. juga si ini dong, regulator dong. Regulator. Udah tahu ini kapal barang, katakanlah kapal nelayan, dimodifikasi untuk ngangkut penumpang. Jumlahnya mungkin 50, bahkan mungkin bisa 100. Walaupun jaraknya dekat, Labuan Bajo tuh laut terbuka. Iya, laut terbuka. Pertemuan Laut Flora sama Selat Sape. Wih, berarti anginnya kenceng juga dong. Kenceng. Arus dalamnya juga kencang. Apalagi musimnya kan, Iya. musim angin. Nah, jadi ini yang menurut saya gagal pemerintah, baik Kementerian Perhubungan, apalagi juga pariwisata dalam memahami aspek safety dari sebuah wisata bahari. Maksud saya begini, Prof. Cip. Ini kan kejadian yang udah kesekian kali. Iya. Kenapa yang kejadian sebelum-sebelum itu tidak pernah jadi evaluasi? Maksud saya, harusnya kan perketat. Anda mau operasional di sini, Anda harus punya safety lives, Anda harus punya ini, harus punya ini. Kalau nggak bisa. Nah, dari cerita Cipto tadi ya saya nangkap, Sabandar sudah mengeluarkan. Tapi kan Sabandar siapa emangnya? Siapa lu? Siapa lu? Ngelarang turis gitu loh. Ini turis pelatih Devisa. Valencia. Iya. Ini duitnya sekoper ini. Koper. Uangnya euro gitu. Anda mau dianggap menghambat pariwisata? Nah, ini nih yang Dilematis ya. begini nih yang Ego sektoralnya. ego dia. sektoralnya ini. Terus oke lah kata Sabandar ya kan. Yang ngomong mungkin ada otoritas kan. Labuan Bajo kali ada otoritasnya, pariwisatanya gitu. Yang statusnya mungkin lebih tinggi dibanding Sabandar. Sebenarnya di daerah, berarti wilayah abu-abu dong ya? Iya. Penanggung jawabnya siapa Iya, gitu? ini yang membuat kenapa evaluasi selalu tidak pernah dijalankan.
Karena saling gitu, saling menjaga. Kalau dievaluasi, wah kita kena semua. Nggak semua ini. Nah, makanya Priyoknasi bisa iya, terganggu. makanya melalui platform ini saya mendesak habis ini diadakan audit lah atau semacam investigasi. Ya, jangan cuma sekedar berhenti aja ya. Iya, oke. Nanti ada viral pelatih datang bawa dari Valencia, jemput, pulang, dah beres. Business as usual. Jangan lagi. Kita tanggung jawab untuk semua pengobatan, Iya. pengiriman, semua tanggung jawab kita. Iya. Terus setelah itu muncul lagi. Muncul lagi. Di sini harus keluar pernyataan, saya siap mati untuk negara ini. Dari Menhub maksudnya. Tapi Menhub udah ngomong belum? Belum. Ya. Menhub jarang ngomong ini. Iya, enggak kan. Menhub dia tidak akan masuk ke sini. Kenapa? Karena ini kan daerah yang bisa backfire ke dia juga gitu loh. Kalau dia ngomong begini, kita pecat Sabandar atau kita ganti Sabandar tanpa menyinggung-nyinggung Kementerian Pariwisata kan. Ini dia tidak akan, dugaan saya dia tidak akan ngomong. Dia akan, udahlah. Seiring waktu ini akan dilupakan orang. Prof, kejadian yang Labuan Bajo ini sebenarnya bukan bukan sesuatu yang baru ya. Iya. Kita lihat tipikal wilayah pariwisata yang ada kaitan sama laut, rata-rata kayak begitu. Iya. Nggak usah jauh-jauh dah, itu Kepulauan Seribu. Iya. Kita bisa naik dari Ancol yang pakai boot. Iya. Kita juga bisa naik dari Muara Angke. Muara Angke. Iya. Kalau Muara Angke itu kapalnya kapal kayu juga ada, tradisional. tapi ada ini juga ada bootnya. Dan Iya. kadang saya nggak tahu tuh. Saya pernah berangkat dari Muara Angke, berangkat aja, nggak ada pemeriksaan. Dikasihin jaket nggak? Enggak. Kan Refresnya ada di gantung-gantung aja. Iya, itu. Kita nggak ada. Terus ombaknya ini gitu kan. Iya. Itu juga Nah, sebetulnya kan orang perhubungan sudah tahu. Orang-orang Sabandar itu ya mereka tahulah tugasnya tahu gitu. Tetapi kan yang lemah itu kan penegakan aturannya. Kalau nggak pasang jaket jangan berangkat ya. iya. Harusnya gitu. Jaket pelampung itu kan. Kita dipakai jaket ketika cuaca buruk. Iya. Ayo pakai jaket berebutan. Iya. Gitu. Sementara idealnya kalau kapalnya kecil ya udah langsung dipakai. Kapan mau persiapan kalau dia kan kapal kecil tuh panik udah duluan langsung ya. aja ke Bali gitu. Iya. Nggak kayak Titanic. Iya, Titanic kan butuh ada waktu. proses lama, waktu. gitu. Iya, jadi bisa kumpul. Lah ini perahu. Jadi langsung pakai habis pelampung sudah nggak ada boleh lagi penumpang tambahan. Kapal berikutnya. Nah, ini yang siapa yang mau menegakkan ini? Dan parahnya pasca kejadian tanggal 26 itu, 29 kejadian Iya. lagi. Oh iya. Dwi Anjani nama kapalnya. Cuma bedanya nggak ada korban gitu. Tapi kan ini kan terulang Iya, artinya terulang. kan. Kapalnya Ke pulau yang Di sama. situ juga di perairan Labuan Bajo juga. Oh, makanya dihentikan sementara ya. Iya. Nah, sekarang dihentikan. Terus setelah itu ngapain? Iya. Apa harus moratorium atau harus apa gitu loh? Karena ini kan tidak menyelesaikan masalah juga. Dihentikan. Katakanlah mungkin pertimbangannya cuaca. Ini Menteri Pariwisata suka bilang ini cuaca buruk katanya gitu. Makanya Bali sepi gitu ya kan. Nah, setelah cuaca membaik, apa ada perbaikan? Kan kita nggak tahu juga gitu loh. Ini yang menurut saya menjadi masalah. Yang saya suka heran kemarin ada statement kapal murni karena cuaca buruk. Iya. Belum diinvestigasi. Iya. Sudah menyalahkan. Udah Iya. menyalahkan cuaca. Hitam-hitam. Gitu. Kapal itu ya, Prof. Kalau kapal itu baik bangunannya, dia bisa saja terbalik, tapi stabilitasnya akan membawa dia kembali. Kembali lagi. Iya. Kalau ini begitu kena ombak, langsung Iya, langsung. Jadi kapal itu memiliki stabilitas kata orang-orang ahli kapal. Jadi kapal nih masuk dihantam ombak 7 meter. Kapal langsung tertutup oleh air laut sepenuhnya. Ya kapal oleng. Iya. Malah mungkin dia bisa terbalik. Tapi stabilitas dia bagus, dia balik lagi.
Seperti semula. seperti semula. Nggak, maksud saya gini, Prof. Pernah nggak ada saya melihat ada perbedaan antara investigasi pesawat terbang Iya. dengan investigasi kapal laut Iya, atau perahu. iya, Kalau pesawat terbang itu kan detail, iya. KNKT datang, Iya, iya. prosesnya. Nah kalau di laut tuh kayak ya udah, nggak Nah, jarang gitu loh saya. iya, Saya lihat berapa jumlah penumpangnya, berapa gimana aturannya, pilot nakodanya itu diwawancara siapa aja, mualim segala macam tuh nggak pernah deh saya. Nah, jadi yang lebih parahnya tuh lagi begini. Belum ada investigasi, nakoda sudah jadi tersangka. Ah, kalau pilot kan belum tentu Iya. hari itu dia. Enggak. Tapi dalam berbagai kasus kecelakaan kapal, pilot nakodanya beberapa jam kemudian sudah dikerangkeng oleh polisi, dijadikan tersangka, masuk tahanan. Nah, kelihatan kan Iya. bagaimana menyedihkannya kalau sudah tiba di urusan laut. Laut. Padahal kita katanya jangan boleh memunggungi laut. Laut ya, ini udah bukan memunggungi lagi, membenamkan sudah. Katanya mau jadi apa? Poros maritim Paris dunia. maritim ya. dunia. Konsepnya kan dulu. Bayangkan di beberapa waktu yang lalu kan ada kapal feri juga, kapal yang ngangkut penumpang juga di Sulawesi Utara. Kan? Ya. Itu belum apa-apa, kapten kapalnya, nakodanya sudah jadi tersangka dulu. KNKT belum turun, belum apa gitu loh. Bayangkan, itu yang pertama ya. Yang kedua, kapal-kapal kita ini kan banyak kapal yang nggak jelas. Kapal tuh punya SIM nggak sih sebenarnya? Punya STNK segala macam. Iya, kapal itu kan, malah kapal itu sebetulnya, karena dia angkutan yang paling tua dalam sejarah peradaban manusia. Iya. Dia itu diatur berlapis-lapis. Misalnya lambungnya ada sertifikat, ini ada sertifikat, alat-alatnya ada sertifikat. Semua lengkap sebetulnya. Tetapi kan yang menjadi persoalan di Indonesia ini, siapa yang mau menegakkan aturan? Kalau sertifikat itu katakanlah sudah expired. Kan nggak jelas. Tapi kayaknya memang kapal laut itu, kalau dalam angkutan mudik aja, itu kayak dipandang sebelah mata. Iya. Beda sama Pesawat. Pesawat, Karena terus lamban. bus, Iya. kereta. kereta tuh kayaknya priority. Kalau laut tuh, padahal yang pulang kampung naik laut tuh banyak sekali. Iya. Lihat aja Merak, Bakahuni udah kayak apaan tuh, macet Iya, total. karena laut itu daerah yang dianggap jauh dari manusia, sehingga ya udah kita nggak usah ke laut deh gitu loh, karena kita nggak tahu bagaimana karakternya, kemudian bagaimana mengaturnya, kita nggak tahu. Akhirnya ya sudahlah, seadanya ada aturan-aturan kan rata-rata adopsi dari aturan internasional kan yang ada di laut kita. Ya, pesawat juga sama sih. Tetapi di pesawat itu ada penegakan aturan, ada law enforcement-nya. Di laut tuh kita punya sebetulnya, tapi siapa juga yang mau lihat di Labuan Bajo? Makanya tragedi Tampomas cuma jadi lagu doang ya. Iya. Ada Pelni dijadikan perusahaan yang dihukum? Tidak. Padahal kan yang operator Tampomas itu kan Pelni. Nah, kalau di pesawat itu kan ada bukan ASDP Angkasa Pura yang ngelola bandara. Nah, kalau di Indonesia pelabuhan besar, pelabuhan kecil itu yang ngelola siapa? Nah, ini lagi persoalan juga gitu. Banyak banget persoalannya. Iya. Misalnya begini, pelabuhan barang dikelola oleh Pelindo. Barang tuh. Barang. Terus Pelindo punya juga terminal penumpang di Tanjung Priok, Iya. Nusantara Pura. Oke, itu Pelindo. Tetapi kita geser ke Pemda, kita masuklah ke Labuan Bajo. Siapa yang punya dermaga? Nggak jelas kan. Pelindo bukan, ASDP belum Bukan. tentu. Pelni juga bukan. Pelni juga bukan. Walaupun nanti di fasilitas itu bisa saja kapal Pelni numpang sandar. Tapi juragannya siapa kan nggak tahu. Bisa saja tuh juga punya Pemda atau punya otoritas pariwisata yang dibikin khusus untuk itu. Atau punya ormas. Punya ormas ya kan. Balik lagi. Kita nggak tahu ya. Iya, kita nggak tahu gitu loh. Jadi kan akhirnya
yang dibangun itu cuma tempat tambatan kapal. Bagaimana penumpang turun dari kapal, udah kita nggak mau tahu deh. Pokoknya lu mau sandar, bayar uang sandar. Misalkan kayak di Manado apa namanya? Bunaken. Bunaken. Di Bunaken, saya pernah ke Bunaken. Berangkat dari depan hotel. Ya. Ada loh. Berangkat dari depan hotel. Dermaganya berarti punya hotel. Punya hotel. Iya. Naik speedboat. Menuju ke Bunaken. Di Bunaken yang nyambut ya orang-orang celana pendek itu. Iya. Udah. Begitu nanti di tengah-tengah ada kecelakaan, siapa yang tanggung jawab? Itu nggak jelas. Seharusnya kan yang punya alat angkutnya gitu loh, melekat di situ kewajiban kan, hak dia terima uang untuk ongkos. Tapi kan dia juga punya kewajibannya orang yang naik itu selamat sampai tujuan. Karena itulah dikasih pelampung, jaket gitu kan, kapalnya standar. Nah, tapi ini kan siapa yang mau menegakkan? Orang di depan hotel, dermaganya, itu kan bukan pelabuhan yang lazimnya gitu loh, yang ada otoritas di situ. Kalau di pulau-pulau, Prof, saya kan dari Tanjung Pinang ya. Tanjung Pinang itu satu rumah, kalau dari rumahnya itu di atas laut, semuanya punya dermaga. Di bawahnya sampan. Sampan itu boleh bawa orang, boleh bawa barang. Menuju ke sana lah katakan gitu. Kalau tenggelam, selesai. Nah ini dari jam operasional juga kan kejadiannya jam 20.40 ya. Sebenarnya perahu itu memang diizinkan jam segitu masih beroperasi? Ya itu tadi, kalau misalnya perahunya standar ya, itu adalah alat-alat navigasi kan. Lampu sorotnya. Lampu sorot, radar. Tapi kan ini kapal udah nggak standar. Saya yakin mah nggak ada lampu sorot dan alat navigasi itu. Nggak ada, mungkin nggak ada ininya juga, break. HT, ini nggak ada juga. Mungkin jaraknya karena dekat kali ya. Iya, jadi aman dalam jarak yang aman gitu loh. Tetapi kan ini kan laut lepas. Perjalanan malam hari kan sangat beresiko sekali. Sangat beresiko. Apalagi cuaca lagi tidak nggak menentu nih cuacanya gitu loh. Nah terus yang Dewi Anjani juga malam juga ya kejadiannya? Sama. Cuman itu kalau itu penyebabnya si nahkoda dan ABK-nya ketiduran. Nah. Jadi ini kelalaian kayaknya, ini emang perlu diedukasi juga nih kayaknya. Jadi itu kan setiap kapal pasti air masuk tuh. Iya. Nah, karena mereka ketiduran, lupa ngebuang. Nyeroknya. Lupa nyerok. Oh, karena laut lagi tinggi ya. Iya. Dan ternyata udah biasa kan? Iya. Kapal masuk air terus Iya, diserok. Gitu. Artinya kan kelalaian dari. Iya. Nah, ini juga ya. Ini kan berarti SDM. Pelaut itu kan ya katakanlah mereka ini pelaut tradisional ya. Tapi kan mereka sudah menekuni itu dari turun-temurun gitu loh. Seharusnya sudah ada belajarnya kan gitu. Tapi sekali lagi, siapa yang mau bilang, nanti ini kan otoritas yang punya kerja nih, regulator seharusnya. Kamu ABK ya, oke nanti ini ya. Nah ini kan kita nggak jelas, apa ada pelatihan atau ada penataran dari KSOP setempat gitu loh, tentang arti keselamatan berlayar. Minimal kalau kayak bis ya, kalau bis itu kan bis angkutan, bis pariwisata segala macam kan dia punya ada uji kir, terus ada izin sampai segala macam. Mereka juga kadang nggak selalu di terminal. Kayak saya nganter anak saya ke Malang, naik bis double decker. Itu nggak dari terminal, dari poolnya dia, yang bukan terminal juga malah di pinggir jalan. Tapi kita bisa cek tuh, ini bisnya dari kapan, izinnya tuh kita dapat tuh. Kita bisa lihat di situnya masih ada keterbukaan informasi. Nah kalau kapal ini kan kita nggak tahu, karena dia nggak mungkin nempel di kapal ya kan? Iya, itulah yang menjadi persoalan di laut ya. Kapal itu kan unik. Dia tidak seperti bus.
atau angkot gitu ya kan, yang kelihatan gitu loh. Kapten atau nakoda kan ruangannya khusus, penumpang nggak boleh masuk di situ. Terus kita mau tanya-tanya ya kan, pintunya mungkin dikunci gitu loh. Ya jatah kita ya di ruang yang khusus untuk penumpang gitu. Sementara kalau di bus, Kita serahkan nyawa kita aja sama dia tuh. jadi kayak kita ini beli kucing dalam karung di kapal. Kalau di bus supirnya kita lihat, ya kan, supirnya kelihatan. Walaupun double decker itu supirnya udah pakai kokpit juga ya, kabin juga ya kan. Prof, kalau di kapal itu sama kayak di pesawat nggak sih? Kalau pesawat itu kita sebelum berangkat ada pramugarinya, pintu darurat di sini, ada di sini, terus cara pakai. Kita kan udah apal banget ya. Iya, Cuman iya. itu karena itu jadi SOP ya, itu tetap aja mereka ada kasih pelampung, cara makainya. Kalau di kapal, Ya tergantung kapalnya. Lah kapal ini kan kapal perahu kita sebut tadi kan. Siapa? ABK-nya mungkin nakoda satu, terus tukang ikat tali-tali satu. Terus kalau misalnya dia menyediakan makanan, koki di atas kapal itu. Udah itu aja. Gimana mau safety induction kata orang? Siapa yang mau mengajarkan pakai pelampung itu begini dan pakai pelampung sekarang? Nggak ada. Karena kapten nakoda di atas anjungannya. kan nakoda nggak juga mungkin ngomong prepare for landing gitu. Iya, iya kan. Ini kan kapal. Saya yakin juga nggak ada suaranya itu. Iya, ini kan kapal kayu. Paling dia ada Jang, siap-siap turun, Jang! Iya, Gitu kan? dia bilang ke anak Ke anak buahnya, buahnya, iya kan dia penumpang itu tidak menjadi perhatian nakoda. Dan kita juga nggak tahu usia kapal itu udah berapa lama ya. Itu dia. Jadi idealnya kapal itu disurvei dalam waktu tertentu. Kalau kapal kayu ini kan sebetulnya ya, dia relatif lebih mudah. Kenapa? Karena kan kayu dia punya dia punya kan mengapung. Jadi agak sulit kapal kayu itu tenggelam gitu loh. Karena dia mengapung. Ya. Dia mengapung. Karakternya kayu itu kan mengapung. Bahkan kalau terbalik pun megangan salah satu kayu juga dia bisa. Iya gitu loh, nggak kelelep gitu. Kalau besi malah kelelep. Iya kelelep. Nah ini kan yang yang menjadi persoalan itu juga kan ini kapal modifikasi. Nah kalau kapal modifikasi harus pakai orang yang ngerti modifikasi dan disertifikasi modifnya itu. Sehingga keseimbangannya terjaga. Kebanyakan kapal yang model-model yang terbalik ini kan kapal yang awalnya itu tidak pakai tiang. Tapi karena ada semacam romantisme, kapal pinisi dipakai tiang. Sementara tiang itu kalau kapal yang resminya memang dari membangunnya udah ada tiangnya. Emang diniatkan untuk ada tiang. Iya. Nah ini sekarang tiang ditancapin, nggak tahu duduk di mana ini tiang. Jadi nggak stabil ya. Akhirnya kan terus dikasih layar lah. Iya. Jangan-jangan ini karena kita romantis, kayak kita perlu satu bangku deh di depan kapal. Iya. Jadi bisa duduk itu. Tapi memang betul memang ada. Kalau dilihat di websitenya, itu memang disediakan itu. Iya, jadi kapal Tempat-tempat itu yang tadinya decknya 1, dibikin 3. 3 kabin memang ini. 3 kabin ya. Udah naik kapal kan. Terus ditambah lagi tiang. Emang asik sih ya, sambil ngopi. Iya. Malam, sinar bulan. Iya. Tengah laut. Iya. Laut, sambil Ngopi. Wih, mantap. Apalagi kalau kapal sudah dimodif, orang kan cenderung pergi ke atas. Penumpang seluruh di atas kapal itu ke atas. Itu persis kalau kita nyebrang Merak Bakauheni. Kita di atas semua. Jadi memang kalau di atas kapal tuh auranya aura kasih ya. Iya. aura kasih. Auranya itu aura laut romantis. yang romantis. Iya, ya. romantis gitu loh. Nah, sekarang dihajar kan udah ke atas tuh. Sebetulnya tanpa ditambah tiang yang ditanamkan tiba-tiba begitu, itu udah mulai oleng tuh.
Begitu oleng dia di atas ya jatuh lah Iya, itu. ditambah alun Dengan tidak ditemukannya beberapa Penumpang. artinya itu memang laut dalam banget Iya. dan ombaknya itu kenceng banget. betul, iya. Dan laut-laut di sekitar situ itu kan arus di dalam lautnya itu yang bahaya. Oh, lebih kenceng yang di Iya, bawah ya? yang lebih kencang di bawah. Tadi sudah dibilang oleh Cipto, itu laut di atas oke, ada alun, tapi yang lebih bahaya itu yang di bawah. Bawah. Begitu kecemplung, blup, langsung dibawa. Nyarinya padahal di sini-sini doang nih. Dia udah di ujung Udah sana. di sana karena ke bawah dari dalam itu. Iya. Penemuan pertama itu kan kurang lebih 5 nautical mile. Itu sekitar 10 kilo. Jauh banget dong. Ya, iya itu. Itu dibawa oleh arus. Saya nggak ngebayangin ya keluarga besarnya pelatih Valencia yang di Spanyol ya. Itu ingat nggak Sedih banget kapal pas itu. KRI Nanggala? Ya. Kapal selam. Begitu tenggelam, des, dia dibawa arus Selat Bali. Entah di mana. Itu ratusan, kalau nggak kiloan meter dari tempat dia diduga Iya, iya. nyungsep, itu udah. Sekarang kalau mau cari dia tuh udah nggak tahu di mana. Oke. Oke. Terakhir pesan buat Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pariwisata dari kejadian Labuan Bajo ini. Jadi begini, Menteri Perhubungan ini tolonglah jangan mengurusi Ngomongnya ke sana dong. Ya, Menteri Perhubungan tolonglah jangan ngurusi hal-hal yang rutin. Ini barusan Nataru. Nanti kira-kira tahun 2026 persiapan Lebaran mudik. Begitu saja. Sementara di saat yang bersamaan terjadi tragedi. Pekerjaan menteri bukan cuma ngurusin Nataru Dan Lebaran mudik. tapi Ya, semuanya. aspeknya yang lain keselamatan dihitung disentuh juga dong. Iya. Gitu. Ini jangan menteri kan sepertinya gimana? Suka atau nggak suka kan ini urusan dia gitu loh. Walaupun bisa saja. Biasa aja dong dianya. Iya. Biasa aja. Iya. Dalam banget. Oh iya, itu. dalam. Kementerian Pariwisata. Nah, Kementerian Pariwisata. Ibu Menteri. Ya, Ibu Menteri. Ada sopannya sama Ibu Menteri soalnya. Iya. Ibu Menteri kalau sudah ngurusin laut ya mau bertanya-tanya juga. Ya kalau bisa nanya si jenggot putih lah. Iya. Ya kan? Yang paham tentang laut. Iya, atau tanya ke perhubungan yang ngerti gitu. Jangan mentang-mentang ini objek wisata super apa tadi istilahnya, Cip? Super priority. Super prioritas. Ya udah, dia seenaknya aja. Karena apa? Karena dia ada kapalnya, ada perahunya yang bukan ranahnya dia. Oh. Itu harapan saya. Oke. Cukup. Banyak yang nggak tahu bahwa Prof. Siswanto ini nenek moyangnya ini manusia ikan. Jadi lahir dia orang udah di laut. Iya. Jadi dia udah Paham biasa banget, ketemu terumbu karang apa udah biasa. Prof, terima kasih. Terima banyak kasih waktunya. sama-sama. Pencerahan yang luar biasa. Sip, Prof. Karena banyak orang yang tidak tahu Betul. laut tapi sering main di laut. Iya. Jadi buat teman-teman dari pariwisata, Kementerian Perhubungan, kalau ingin tanya soal laut, pelayaran, kemaritiman, ini kita punya pakar maritim yang justru lebih sering dipanggil di luar negeri. Pak Prabowo ke Cina paling baru 4-5 kali. Beliaunya ke Cina hampir tiap bulan. Karena dipakai ilmunya oleh sejumlah kementerian maupun perusahaan swasta di China. Terakhir ke Shanghai apa Ke Haikou. ke Haikou? Hainan. Hainan. Iya, Hainan. Nanti kita cerita soal China ya, Iya. bagaimana mereka mengelola Betul. pelabuhan dan pelayarannya. Nah, tapi nanti gini, kalau mau manggil saya harus melalui Sindo News. Oh, iya. Nah, itu dia. Oke. Oke, Thank you, makasih. Prof. Ya, makasih. Teman-teman demikian, Cip, thank you. Siap. Cip, Di makasih. Sindoskop kita edisi kali ini, jangan lupa selalu jaga keselamatan dan karena ini menjelang tahun baru, kita ucapin tahun baru, semoga hidup kita jadi lebih berkah dan kita safety dalam perjalanan Amin, termasuk amin. di laut. Amin. Sampai jumpa, bye-bye.